Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah e-government dan reformasi birokrasi Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD dan Ibu Ria Etika Salti SIP MSI dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rika Ramadhani Ajahra dengan NIM 2286230008 dan rekan saya Siti Amalia Nuraini dengan NIM 2286230029. Saya Ian Indiani dengan NIM 2286230040. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Penerapan Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap untuk mendukung good governance di Samsat Kota Serang. Baik, memasuki pada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang di mana pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, saat ini pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, seiring perkembangan teknologi, pemerintah mulai menerapkan konsep e-government yaitu pelayanan berbasis digital. Nah, salah satu inovasi tersebut adalah e-Samsat yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Nah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti antrian panjang, proses birokrasi yang rumit, terus serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Nah, selain itu masih ada hambatan seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan gangguan jaringan internet. Nah, padahal e-Samsat ini diharapkan dapat mendukung prinsip good governance. Nah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-Samsat ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samsat Kota Serang. Memasuki identifikasi masalah yang dimana berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, ada penerapan e-Samsat belum optimal. Yang kedua, ada prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan. Yang ketiga, ada masih terdapat kendala dalam pelaksanaan e-Samsat ini. Nah, selanjutnya memasuki rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada yang pertama, bagaimana penerapan e-Samsat di Samsat Kota Serang. Kedua, bagaimana penerapan prinsip good governance dalam layanan tersebut. Yang ketiga, ada apa saja kendala dalam penerapan e-Samsat itu. Nah, selanjutnya memasuki tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, adanya mengetahui penerapan e-Samsat. Kedua, menganalisis penerapan prinsip good governance. Ketiga, ada mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan e-Samsat. Selanjutnya pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yang dimana menambah wawasan dalam bidang administrasi publik khususnya terkait e-government. Nah, kedua, ada manfaat praktis yang dimana bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, ada bagi masyarakat yang dimana memberikan pemahaman tentang kemudahan layanan e-Samsat. Ketiga, bagi peneliti menambah pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut kepada bab 2 yaitu kajian teori. Ada 4 kajian teori atau teori yang kami pakai. Yang pertama ada konsep e-government. Nah, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk sektor publik. Dalam hal ini yaitu penerapan TIK sebagai penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Salah satu wujudnya adalah penerapan e-government atau tata kelola berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dari layanan publik. Nah, kemudian e-government ini mencakup transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, termasuk cara organisasi bekerja dan juga berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan teknologi komunikasi seperti aplikasi percakapan digital misalnya WhatsApp, Telegram, atau Snapchat dapat menjadi gambaran sederhana bagaimana teknologi mempermudah
interaksi yang dalam skala lebih besar juga diterapkan dalam sistem pemerintahan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua itu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan fungsi mendasar dari sebuah pemerintahan. Secara historis, pemerintahan didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipandang sebagai hasil dari upaya birokrasi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna dari layanan. Nah, dalam konteks ini, pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pada dasarnya, pemerintah memegang peran inti sebagai penyedia layanan sesuai dengan tujuan awal negara yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyedia keamanan dan juga rasa kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu konsep good governance atau tata kelola yang baik, yaitu merupakan konsep yang komprehensif karena mencakup berbagai tindakan dan perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengatur, kemudian mempengaruhi pengelolaan urusan publik guna mewujudkan nilai-nilai integritas yang sejahtera untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep ini tidak terbatas pada lembaga pemerintah saja, tetapi juga melibatkan semua sektor, yakni publik maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, tata kelola yang bersih mencerminkan sistem yang berfungsi secara efektif, efisien, menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, serta memastikan akuntabilitas yang jelas. Sebuah pemerintahan dapat dianggap baik jika mampu meningkatkan produktivitas yang sejalan dengan pertumbuhan kapasitas ekonomi suatu masyarakatnya. Nah, dalam hal ini produksi, daya beli maupun kesejahteraan secara keseluruhan termasuk aspek spiritual. Kemudian yang terakhir teori yang kami pakai yaitu sistem I-Samsat. Sistem E-Samsat ini merupakan inovasi digital dalam pelayanan publik yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan juga transparansi administrasi pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Secara konseptual, E-Samsat merupakan bagian dari inisiatif e-government yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pembayaran pajak tanpa mengharuskan masyarakatnya mengunjungi langsung kantor Samsat. Nah, penerapannya didasarkan pada prinsip-prinsip layanan publik elektronik yang menekankan aksesibilitas, kecepatan layanan, dan juga penyederhanaan prosedur birokrasi. Dari perspektif teori sistem informasi E-Samsat dapat dipandang sebagai integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak berbasis data, prosedur, dan juga sumber daya manusia yang beroperasi secara sinergis untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih efisien dan juga optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu memasuki bab 3 yaitu metode dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata. Melalui pendekatan ini kami dapat menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan E-Samsat serta memahami peran petugas dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam penerapan E-Samsat sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitasnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026 di Samsat Kota Serang. Lokasi dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan E-Samsat dalam pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses pelayanan interaksi antara petugas, masyarakat, serta menilai bagaimana efektivitas dan transparansi layanan tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan E-Samsat di Samsat Kota Serang. Subjek tersebut meliputi aparatur atau pegawai Samsat yang berperan dalam pengelolaan sistem, serta masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor sebagai pengguna layanan tersebut.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 metode utama. Yang pertama yaitu observasi, yaitu untuk melihat kondisi secara langsung bagaimana wawancara untuk menggali informasi dari responden serta dokumentasi sebagai data pendukung. Yang ketiga, teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Analis data dalam penelitian ini menggunakan interaktif Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan proposal penelitian dapat kami sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Kami siap menerima masukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.